Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Nima Delastri Karsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Kamis 10 September 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, Jering menjalani sidang perdana secara online. Nora Alexandra, istri dari IGD Ari Astina alias Jering, mendatangi Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu 9 September 2020. Ia didampingi tim kuasa hukum untuk mengantarkan surat penangguhan penahanan terhadap suaminya ke pihak pengadilan. Jering menjalani sidang perdana secara online atau virtual pada Kamis 10 September 2020 terkait perkara dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Bali. Nora mengatakan ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang mendampingi Jering. Ia bersama ayah kandung Jering menjadi penjamin dalam permohonan pengajuan penangguhan. Selain mengirimkan surat permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan, Nora juga menyerahkan pernyataan jaminan. Ia berharap majelis hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan perkara ini bisa mengabulkan permohonan itu dan sidang bisa digelar secara tatap muka. Nora juga menegaskan dirinya menjamin sepenuhnya Jering tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatan tindak pidana dan tidak akan mempersulit jalannya penuntutan atau persidangan. Berita kedua, Prof. Mahardika usulkan lockdown Bali. Sejak dibukanya akses Pulau Bali untuk wisatawan Nusantara pada 31 Juli 2020 lalu, tren penyebaran virus COVID-19 menunjukkan peningkatan yang tajam. Ahli virologi asal Universitas Udayana Bali, Prof. Dr. Dr. I Gusti Ngurah KD Mahardika, yang intens mengamati perkembangan virus ini menawarkan solusi kepada pemerintah untuk lockdown Pulau Bali. Mahardika menyebut kasus di Bali menunjukkan tren yang extraordinary. Melihat perkembangan penyakit, bukan saja hanya pada aspek disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Terdapat 3 aspek yang patut dicermati, yakni virus, masyarakat, dan lingkungan. Dari segi virus, kata Prof. Mahardika, ditengarai semakin mudah menyebar antar orang yang disebut virus strain D614G. Dan dari aspek masyarakat, diakuinya setelah pembukaan Bali 31 Juli 2020 lalu, kasus sempat turun. Menurutnya, jika hanya mengandalkan ketaatan masyarakat untuk protokol COVID, maka dirasa tidak mungkin menekan virus semaksimal mungkin. Sedangkan dari segi lingkungan, pihaknya mengaku masih mengkaji lebih dalam dari aspek lingkungan. Dalam korelasinya, pada kasus fatalitas meningkat tajam di Bali pada awal September 2020 ini. Dan oleh sebab itu, Prof. Mahardika menyebut kondisi ideal untuk menekan angka kasus COVID-19 adalah dengan menerapkan sistem buka tutup lockdown seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain yang berhasil menekan angka kasus secara maksimal. Dihubungi terpisah Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Kurnia Dewantara menyatakan usulan lockdown Provinsi Bali harus melalui kajian mendalam. Menurutnya, pandemi ini menjadi dilema. Di satu sisi, ekonomi harus berjalan pada era tatanan kehidupan baru, dan di sisi lain, kasus COVID-19 harus diturunkan. Saat ini, yang dilakukan Kodam 9 Udayana adalah membantu pemerintah daerah memutus mata rantai COVID-19 termasuk melalui penerapan Pergub 46 2020. Berita ketiga, 2 pasien COVID-19 di Denpasar meninggal dunia. Kota Denpasar kembali mencatatkan pasien meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan data pada Rabu 9 September 2020, sebanyak 2 orang pasien COVID-19 di Denpasar dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, kasus positif COVID-19 diketahui mengalami lonjakan drastis,
yakni sebanyak 46 kasus tersebar di 20 desa kelurahan. Sedangkan kasus sembuh tercatat bertambah sebanyak 10 orang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Idewe Gederai, merinci 20 desa kelurahan yang mencatatkan penambahan kasus positif COVID-19, yakni Kelurahan Padang Sambian yang mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi sebanyak 8 kasus baru, disusul Kelurahan Sesetan dengan penambahan 7 kasus baru. Selanjutnya, Desa Padang Sambian Kaje mencatatkan 5 penambahan kasus baru. Desa Dangin Puri Kangin, Kelurahan Panjer, dan Desa Kesiman Kertalangu mencatatkan penambahan sebanyak 3 kasus, dan Desa Tegal Kertas serta Desa Peguyangan Kangin mencatatkan penambahan 2 kasus positif. Sedangkan 12 desa kelurahan lainnya mencatatkan masing-masing 1 kasus positif COVID-19. Sementara itu, sebanyak 23 desa kelurahan tercatat nihil penambahan kasus harian. Melihat perkembangan kasus ini, Dewa Rai kembali mengingatkan agar semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencegah penularan COVID-19 tidak semakin meluas. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.